warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 angkatan tahun 2022. Nama saya Kaswana Dewi, nomor peserta 201503102609. Saya guru SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 angkatan tahun 2022. LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab kategori 1 angkatan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oleh Bu, semangat ya, semangat pagi ya. Udah sarapan semua belum? Sudah. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelasnya tolong dipimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pertama di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga kedepannya kita seperti ini ya, sehat selalu. Amin. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Semua yang udah dicek kiri kanannya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, semoga kedepannya hadir semua terus ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum masuk pembelajaran, biar semangat, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karyanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran hari ini, tes prosedur. Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Oh iya, silakan Melinda, berdiri Melinda. Jadi pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang puisi. Jadi puisi arti karya sastra yang menunjukkan ekspresi, pengalaman batin atau perasaan seorang penyair
lebih semangat, kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran teks prosedur. Nah, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, coba. Nadim, apa itu teks prosedur, Nadim? Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai suatu perkara atau cara mengerjakan sesuatu secara struktur dan sistematis. Iya, betul sekali ya. Teks prosedur. Kita masuk ke materi teks prosedur. Nah, di sini kita akan mempelajari teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.1 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kedua, 4.1 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Indikatornya, yang pertama menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, menyajikan teks prosedur secara menarik. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati video prosedur, peserta didik dapat menganalisis isi struktur prosedur dengan tepat. 2. Setelah mengamati video prosedur, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menyusun teks prosedur dengan baik dan tepat. Yang keempat, dengan bekerja sama secara berkelompok, peserta didik dapat menyajikan teks prosedur secara lisan dengan menarik. Nah, nanti Ibu sajikan video teks prosedur, kalian amatin struktur dan kebahasaannya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Nah, di sini. Makanya nih Depok Town Square. Nah, jadi kali ini aku akan perpanjang paspor karena masa berlaku paspor aku udah habis. Oke, udah makin canggih. Kenapa? Karena kalau dulu itu kan kita masih daftarnya tuh kayak langsung gitu ya, langsung daftar masuk ke mana? Imigrasi, antri gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita harus daftar online dulu. Jadi daftar online itu kita harus download aplikasinya. Teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nadim tadi ya,
pemikiran. Siapkan dokumen, itu kalimat perintah. Kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Tentunya apa panduannya? Data. Ya, data. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Apa contohnya? Istilah biodata diri. Kata kerja aktif melakukan sesuatu. Menggunakan konjungsi penghubung. Itu kalau dia berbentuk kata. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahasa atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan masa. Ya tadi kan ada cara pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa ya. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara utuh. Nah, ini jenis-jenis tes prosedur. Ada tes prosedur sederhana, ada tes prosedur kompleks, ada tes prosedur protokol. Nah, tadi seperti contoh pembuatan paspor itu termasuk tes prosedur apa? Kompleks. Kalau membuat pas bunga? Ini tes prosedur. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba Andini mau nanya apa Andini? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Suti. Saya mau bertanya, apakah di setiap langkah-langkah tes prosedur itu isinya harus secara berurutan atau tidak? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah setiap tes prosedur itu harus berurutan? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Parema Mangsya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Tadi kan nanya kalau teks prosedur itu harus berurutan atau tidak. Nah, seharusnya harus berurutan karena teks prosedur itu kan menjelaskan tentang langkah-langkah. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman, teks itu harus berurutan. Terima kasih. Jawaban itu udah baik ya. Jadi setiap tes prosedur itu boleh yang berurutan, boleh juga tidak. Nah, tetapi ya ada tes prosedur kompleks dan ada tes prosedur sederhana. Jadi kalau yang kompleks itu harus berurutan. Tapi kalau yang sederhana ada yang tidak harus berurutan. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, perwakilan dari setiap kelompok maju. Nah, ini LKPD-nya juga ibu bagikan di grup WA ya. Nah, ini udah duduk di kelompok yang masing-masing belum? Sudah.
Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai next procedure. Tema kali ini yang kami bawakan ialah cara membuat nasi goreng. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Feni Fikri Faria. Nama saya Adinda Nuriani. Nama saya Nama saya Isofiawati. Nama saya Fijan Mutafif. Baik, langsung saja ke materi yang akan berjalan. Next procedure yang berjudul cara membuat nasi goreng. Bertujuan untuk mengetahui cara membuat nasi goreng dengan benar. Alat yang dibutuhkan: penggorengan, sutil, blender untuk menghaluskan bubuk, piring, dan alat makan lainnya. Nah, yang kedua berbahan bakar. Langkah-langkah panas 1. Panaskan terlebih dahulu margarin sampai meleleh, lalu aduk telur, lalu tiriskan. 2. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis bumbu halus sampai tercium aroma harum. 3. Tambahkan hasil yang sudah disiapkan ke dalam tumisan, aduk rata bersamaan juga dengan telur dan bumbu halus. 4. Masukkan daun bawang dan aduk kembali. 5. Jika sudah matang, bisa langsung taruh di piring dan sajikan dengan topping kerupuk dan tomat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok 6 yang berkenan. Selanjutnya, siapa yang mau ngasih komentar penampilan kelompok 6? Silakan. Penjelasannya sudah sangat bagus, strukturnya juga lengkap, dan langkah-langkahnya juga sudah berulang. Ya, silakan. Jadi pembuatan nasi goreng. Masukkan prosedur. Nah, selanjutnya kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks prosedur cara membuat IKTP beserta langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke pembahasan yang akan kami presentasikan, perkenalkan, nama saya Selin Tanapita. Saya Dida Melianti. Saya Rizka Nur Hanifah. Saya Yaya Sapiti. Saya Aldo pertama. Di sini cara membuat KTP elektronik. KTP elektronik merupakan kartu identitas pribadi warga negara Indonesia yang didukung oleh teknologi scan sidik jari dan retina yang memungkinkan adanya identitas tunggal. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki IKTP. Jika kamu berencana untuk membuat IKTP, kamu bisa mengikuti standar pembuatan IKTP yang dibuat oleh pemerintah. Berikut akan kami bacakan prosedur pembuatannya. Yang pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan IKTP. Yang kedua, datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan surat penanda RT atau RW kelurahan desa setempat. Yang ketiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat EKTP dari pemerintah setempat. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda belum mempunyai KTP, isi formulir F1.01. Yang kelima, masukkan tanda tangan Anda di alat rekam tanda tangan. Lalu pastikan tanda tangan Anda tidak berubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, lakukan pemindaian retina pada alat rekam. Yang ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang. Dan kedelapan, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila EKTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil oleh kelurahan atau desa setempat. Cukup sekian nih dari kelompok kami cara mengenai membuat IKTP. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Pak.
bagian tentang cara mendirikan tenda kemah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gloria Vanessa. Saya Sundawati. Saya Fernanda Rena. Saya Mario. Saya Niko Mandola. Oke, selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Cara mendirikan tenda. Tujuannya itu untuk mengetahui cara mendirikan tenda. Alatnya itu ada 1 tenda, 2 tiang, 3 platform, 4 tali, dan 5 palu kecil. Isinya ada langkah-langkah. Pertama, periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangkan tenda. Kedua, persiapan perlengkapan dan peralatan untuk masuk tenda seperti tenda, tiang, atau tali, palu kecil, dan Cara langkah yang ketiga adalah buka barat tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tenda. Yang keempat, pasang tiang tenda sesuai posisinya dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Yang kelima, tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. Langkah yang keenam, setelah menegakkan tiang 4, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tengah. Langkah ketujuh, begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Langkah ke-8, pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, dan gerbang dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penampilan dari kelompok. Selanjutnya, siapa yang mau ngasih saran atau komentar? Ya, silakan. Menurut saya kelompok 4 suaranya sudah lancar dan jelas. Penjelasannya mudah dipahami, jadi saya bisa paham bagaimana cara mendirikan tenda kemah. Terima kasih. Sudah pahamnya dan prosedur itu apa ya? Masih semangat? Agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua. Tentang terkait prosedur. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan dijawab. Udah ibu kirim ya linknya di grup WA? Sudah. Udah dijawab? Ya, ya. Tinggal dijawab aja ya. Ya. Sudah bisa semua bukannya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan dulu. Perkenalkan, nama saya Lulapia dari kelompok 6. Jadi dengan belajar teks prosedur kita dapat mengerjakan sesuatu secara beruntun dan berguna dalam kehidupan sehari-hari kayak
contohnya tadi tuh bikin KTP, untuk secara kompleksnya gitu. Ya, betul sekali ya. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya, menurut Sally, apa itu kesimpulannya? Tes prosedur ini bisa membantu banget nih buat kita buat nyesain langkah-langkah kayak tadi kelompok aku kan bikin KTP. Jadi kita tahu nih cara buat KTP itu kayak gini, biar kita tuh nggak salah langkah-langkahnya. Jadi tujuannya tuh kayak untuk mempermudah kita gitu mengerjakan sesuatu secara cepat dan cepat. Oke, terima kasih. Ya, kita akan selanjutnya, siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, Dinda. Dari pembelajaran tadi itu kita dapat dengan mudah memahami dan mengerti materi mengenai teks prosedur, juga ada presentasi sehingga kita dapat mengetahui dan dapat mengikuti jalan teks prosedur di kehidupan sehari-hari kita. Ya, tapi silakan Diva. Pembelajaran hari ini sangat seru dan sangat menyenangkan. Sangat seru dan menyenangkan kata Dimas. Bagaimana tanggapan semuanya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi boleh kalian cari dari Google, dari buku, dan dari sumber yang lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih semuanya. Sebelum pembelajaran ditutup, tolong ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali kepada Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa pernah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.